Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 8 Kabupaten Bekasi dengan Tin Karlina dari SDN Wanasari 01. saya Asep Sumiarsa, guru SMP Negeri 2 Cibitung. Saya Karti dari SDN Kedung Pengawas 02. Kami akan melaksanakan coaching supervisi akademik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Asep. Waalaikumsalam Ya. Ibu Tin. Gimana kabarnya Bu Tin? Alhamdulillah baik nih Pak Asep. Iya gini Bu Tin, ini ada sebelum coaching di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Pertama, di sekitar menyusun rubrik penilaian hari ini pada saat coaching hari ini. Kau tentunya adalah sistematis sesuai dengan rubrik penilaian apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau enggak. Pertanyaan pertama ini, kompetensi apa yang Ibu kembangkan pada saat coaching kali ini? Nah, kompetensi yang ingin saya kembangkan pada saat coaching yaitu yang pertama present atau kehadiran penuh, kemudian juga menyimak aktif pemaparan dari coach, kemudian juga yang terakhir adalah mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach. Itu Pak. Oke, baik Bu. Kemudian yang kedua, kompetensi mana yang Ibu kembangkan secara spesifik ingin diobservasi? Saya ingin mengembangkan kompetensi secara spesifik yaitu mendengarkan aktif. Kemudian yang kedua adalah mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach. Baik, untuk pertanyaan ketiga, indikator yang bagaimana yang ingin Ibu proses coaching kali ini? Nah, indikator yang saya ingin ambil yaitu menggali potensi coach untuk menemukan masalahnya sendiri, untuk menemukan solusi dari permasalahan coach itu sendiri. Itu Pak. Baik Ibu Tin, Ya. demikian pra-observasi. Silakan Ibu melakukan coaching terhadap coach. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak ya Pak Asep. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Tin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu Karti, sepertinya Bu Karti ada sesuatu nih, ada masalah apa? Gini Bu, di kelas saya menemukan ada seorang siswa yang belum bisa calistung. Jadi saya ingin menemukan solusinya gitu. Oh, jadi Ibu ada satu orang siswa yang belum bisa baca dan nulis dan Ibu ingin menemukan solusi dari masalah Ibu tersebut. Iya, ya. Bu. Oke. Nah, yang Ibu ingin dapatkan dari hasil coaching kita hari ini apa, Bu? Saya ingin siswa tersebut itu bisa baca, bisa menulis, berhitung, gitu Bu. Oh, begitu ya. Kira-kira kenapa tuh Bu murid itu belum bisa baca dan berhitung? Yang pertama karena kurang perhatian orang tua. Terus yang kedua pendidikan orang tua yang memang masih rendah. Nah, selain itu apalagi penyebab anak itu yang belum bisa berhitung itu, Bu? Menurut informasi sih saya dengar keadaan ekonominya juga masih di bawah standar, Bu. Oh, begitu ya. Jadi masalahnya itu karena ekonominya rendah, kemudian latar belakang orang tuanya juga ya Bu ya. Nah, idealnya menurut Ibu anak kelas 1 itu harus bisa apa gitu Bu? Kalau menurut saya idealnya anak kelas 1 itu dia bisa menerapkan bagaimana berperilaku sehari-hari, terutama bagaimana cara mencuci tangan, bisa berdoa, doa hari-hari gitu. Terus bisa membaca, bisa menulis dan berhitung. Oke, baik. Dari permasalahan yang Ibu alami itu, nah apa yang ingin Ibu lakukan agar murid tersebut akhirnya bisa membaca dan berhitung? Saya ingin melakukan terutama 10 menit setelah belajar, ketika anak-anak yang lain istirahat,
Nah, si anak itu akan saya panggil Hmm. untuk belajar membaca. Oh gitu ya, oke. Baik Bu, kemudian strategi apa lagi selain tadi Ibu memanggil 10 menit itu anak tersebut pada jam istirahat? Kira-kira strategi apa lagi yang akan Ibu lakukan? Mungkin akan saya lakukan yang kedua itu ya Ibu berkoordinasi dengan orang tua, akan menambah pelajaran setelah jam pulang ya 10 menit atau 15 menit lah, yang lain pulang. Jadi dia ikut belajar dulu dengan saya. Hmm. Baiklah, dan nah dari strategi-strategi itu kapan kira-kira nih Ibu akan melakukannya? Minggu-minggu ini Bu, atau awal September lah. Oh, awal September ya. Nah, dari ketiga strategi itu, pertama mungkin dari kedua strategi ya, pertama tadi saat istirahat, kemudian jam pulang sekolah, mana dulu yang akan Ibu lakukan? Yang akan saya lakukan dekat-dekat ini kemungkinan yang 10 menit itu sebelum anak istirahat ya. Gitu. Jadi dalam 1 minggu bisa saya lakukan 3 kali sehari, 3 kali ya, 3 kali, 3 hari. 3 hari Iya. dalam seminggu. Dalam seminggu. Oke. Nah, siapa Bu kira-kira yang akan membantu Ibu untuk melaksanakan strategi Ibu tersebut? Saya akan berkolaborasi dengan teman sejawat mungkin Bu. Siap. Kemudian siapa lagi kira-kira yang akan diperbantukan untuk strategi? Bisa saya berkoordinasi atau izin sama kepala sekolah, terus koordinasi dengan orang tua murid. Oh ya, baiklah Bu Karti, kesimpulan dari coaching saya kali ini yaitu dengan permasalahan Bu Karti, anak kelas Ibu kelas 1 yang belum bisa membaca dan berhitung, kemudian Ibu akan melakukan strategi yang pertama pada jam istirahat 10 menit diajarkan baca, kemudian pulang sekolah juga ada jam tambahan dengan rekan-rekan teman sejawat yang akan diperbantukan untuk strategi tersebut. Semoga demikian kesimpulan dari saya. Kira-kira apa yang sudah Ibu dapatkan dari coaching hari ini? Yang saya sudah dapatkan, yang pertama saya merasa lega dengan di-coaching oleh Ibu, karena dengan di-coaching sama Ibu saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi saat ini. Oke Bu Karti, selesai coaching hari ini, saya tunggu progres berikutnya terhadap anak kelas 1 tersebut ya. Semoga sukses melaksanakan strateginya. Makasih ya Bu Karti. Baik Bu, Iya. terima kasih. Semoga sukses. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Tin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Tin, sesudah melakukan coaching dengan Ibu Karti, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan tentang observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Ya, alhamdulillah saya sudah melakukan coaching dengan Bu Karti, yaitu dengan menggunakan alur Tirta, yaitu yang mengacu kepada tanggung jawab, identifikasi, rencana aksi, kemudian tanggung jawab. Begitu Pak. Baik, Bu Tin, menurut saya sebagai observer, proses coaching Ibu sudah berjalan dengan baik dan proses alur sudah sesuai dengan alur kita dan juga sah, berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ibu sudah menemukan solusi dari permasalahan coaching, juga sudah sesuai dengan prinsip coaching. Kemudian yang selanjutnya, kompetensi apa lagi yang Ibu kembangkan berdasarkan coaching yang akan Ibu lakukan? Yang saya akan mengembangkan yaitu mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach, sehingga coach dapat menemukan dapat menemukan solusi dari masalah yang dihadapinya. Oke, baik Bu Tin. Semoga ke depan kita bisa melakukan coaching lebih baik lagi. Ya. Demikian observasi kali ini, semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Asep.